King. Resolusi apa aja yang udah kamu capai tahun ini? Atau kamu masih merasa waktu berjalan begitu cepat dan tidak menyadari bahwa 2024 akan berakhir dalam hitungan minggu? Video ini akan mengubah segalanya dan 2025 akan menjadi tahun terbaik di dalam hidupmu jika kamu memahami lalu menerapkan apa yang saya bagikan di video kali ini. Buatlah ancang-ancang dan persiapan dari sekarang di saat orang lain masih terlena dan disibukkan dengan euforia tahun baru tanpa membuat perubahan yang signifikan. Pertama-tama, kamu memerlukan urgensi yang kuat. Mengapa kamu perlu melakukan perubahan di tahun depan? Itu hal mendasar yang membedakanmu dengan orang lain. Mereka semua hidup secara carefree, FOMO, dan gak ada hal signifikan yang berlangsung di dalam hidupnya dari waktu ke waktu. Observasi secara intens dirimu sendiri dan juga lingkungan sekitarmu. Orang tuamu, anak istrimu, saudaramu, ataupun dirimu sendiri di masa lalu, mereka semua menginginkanmu untuk melakukan perubahan. Kamu perlu memperbaiki hidup mereka dan mengangkat derajatnya karena nggak ada orang lain yang akan melakukan itu selain dirimu sendiri. Apakah kamu selama ini masih suka menunda-nunda dan mentoleransi kebiasaan burukmu? Semua itu berakhir di sini. Kamu bertanggung jawab sepenuhnya atas semua yang terjadi di hidupmu sekalipun itu bukan salahmu. Kamu bisa aja menjadi korban dan menyalahkan takdir atas kegagalan hidupmu layaknya anak kecil, atau kamu bisa menerima kondisi hidupmu dan mengubahnya menjadi yang terbaik. Banyak orang nggak becus menghandle kondisi hidupnya dan menyelesaikan masalah yang dialaminya. Tiba-tiba galau, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, bukannya mengubah keadaan menjadi lebih baik, tetapi malah meratapinya menjadi lebih realistis. Saya tahu ini terdengar kejam, tetapi ini satu-satunya cara yang paling efektif untuk memberikanmu pelajaran. Kamu nggak akan menyadari betapa berharganya kesempatan yang kamu miliki saat ini sebelum kesempatan itu pergi. Seandainya saya tidak berlarut-larut dalam amarah dan dendam destruktif yang saya miliki di masa lalu, mungkin saya sudah melakukan perubahan yang saat ini saya lakukan 5 tahun yang lalu dan menyaksikan secara langsung senyum orang tua saya pada saat itu sedang menjalani kehidupan terbaik yang saya berikan. Bagaimanapun gak ada yang perlu disesali. Saya masih memiliki kesempatan untuk tidak membuat kesalahan yang serupa di masa mendatang. Begitu juga dengan kamu. Kamu perlu melakukan perubahan itu sesegera mungkin. 2025 hanya tinggal hitungan minggu, dan kamu perlu menyerang lawanmu, bahkan sebelum pertandingan itu dimulai. Kecepatan adalah kuncinya. Roket yang menembus angkasa membutuhkan kecepatan yang terus-menerus ditambah secara konsisten. Kalau kecepatannya stagnan atau bahkan lebih lambat dari sebelumnya, roket itu pasti bakalan gagal untuk melawan gravitasi. Kamu membutuhkan kecepatan untuk membuat perubahan yang transformatif. Bangunlah kebiasaan untuk satset dalam melakukan segala sesuatu. Jangan menunda-nunda pekerjaan yang kamu lakukan dan selesaikan pekerjaan yang sudah kamu mulai. Semakin besar dampak yang kamu timbulkan di hidupmu, maka semakin kuat juga gravitasi dari lingkungan sekitarmu berusaha menarikmu ke bawah. Kecepatanlah satu-satunya hal yang akan menjadi penyelamatmu. Apapun pekerjaan yang kamu lakukan harus diselesaikan dengan efektif dan efisien. Tapi jangan salah paham dulu. Bekerja secara efektif bukan berarti kamu melakukan 2 pekerjaan secara bersamaan. Saya sama sekali tidak merekomendasikan kamu untuk multitasking. Kalau kamu bekerja secara efektif dan melakukannya dengan penuh fokus, maka kamu gak akan menyelesaikan pekerjaan itu dengan multitasking. Di saat waktunya kamu sedang makan, ya makan, jangan sambil main HP. Di saat waktunya kamu lagi kerja, ya kamu kerja. Jangan sambil ngemil.
Semuanya ada porsinya masing-masing. Jangan dicampur aduk. Fokus dengan satu tugas yang kamu kerjakan dan jangan terdistraksi dengan tugas yang lainnya. Mulailah dari hal sepele untuk membangun fokus dari sekarang. Singkirkan distraksi-distraksi yang menghentikanmu mengerahkan 100% kemampuanmu untuk menyelesaikan sebuah tugas. Kamu harus totalitas, jangan setengah-setengah kayak banci. Itulah kenapa banyak orang selalu gagal membuat perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun, karena mereka tidak memiliki fokus. Dengerin baik-baik. Fokus memerlukan pengorbanan. Memprioritaskan hal yang berarti untuk dilakukan sama pentingnya seperti meninggalkan hal-hal sepele yang tidak bermakna untuk hidup kamu. Segala sesuatu yang mengecoh fokusmu tidaklah layak mendapat perhatianmu. Video game, ngegosip, malas-malasan, ataupun berdebat di internet dengan orang asing. Pria sejati nggak akan pernah memberikan perhatiannya yang berharga untuk aktivitas-aktivitas yang nggak bermutu. Mereka sadar betapa pentingnya mengorbankan kenyamanan mereka untuk hasil yang lebih baik. Kita semua memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda, tetapi pada titik tertentu, kita perlu membuat pengorbanan sebelum kita memperoleh apa yang kita inginkan. Setiap saat, kita dihadapkan oleh dua pilihan alternatif yang akan membentuk realita hidup kita. Dimulai dari momen pada saat kamu bangun tidur sampai kamu mau tidur lagi. Apakah kamu akan terdistraksi atau berkonsentrasi? Perhatikan bagaimana pikiranmu membuat keputusan dan bagaimana perasaanmu mempengaruhinya. Sekarang, renungkan baik-baik urgensimu. Mengapa kamu harus berubah di tahun 2025? Kamu pasti sudah muak dengan kondisi hidup yang saat ini kamu jalani. Atau kamu memiliki orang tua dan keluarga yang perlu kamu bahagiakan. Atau mungkin kamu ingin balas dendam dengan seorang wanita yang pernah menyakitimu. It's okay. Saya nggak akan ngejudge apapun yang menjadi alasanmu untuk berubah. Buatlah perubahan itu dengan sesegera mungkin. Kamu perlu melakukannya dengan cepat supaya kamu dapat terbebas dari belenggu yang menarikmu ke bawah. Setelah itu, kamu harus mengorbankan kenyamananmu yang mengecoh fokusmu dan menghambatmu memberikan 100% kemampuan terbaikmu. Ini semua memang terdengar simpel, tetapi eksekusinya lah bagian yang tersulit sekaligus penentu dari keberhasilanmu. Itulah sebabnya channel ini hadir untuk bersama-sama kita saling menguatkan dan mengingatkan satu sama lain. Saya sendiri pun gak akan pernah mampu melakukan segalanya sendirian tanpa support dari kamu. Coba kamu komen di bawah saran dan masukan dari kamu supaya komunitas kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Stay humble dan sampai jumpa lagi. Kin.